Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita segera memasuki acara yang kita tunggu-tunggu adalah acara beranda pada hari ini, di mana kita akan mendengarkan dari guru kita senior kita, Bapak Ibu sekalian, seorang tokoh yang tentunya meskipun tanpa penjelasan pun insya Allah kita semuanya mengetahui, bukan hanya mengetahui secara fisik nama beliau ataupun jabatan beliau, tetapi yang paling utama adalah kita bisa melihat bagaimana kiprah beliau di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah. Dan semoga apa-apa yang Bapak dan Ibu kerjakan pada hari ini dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, saya ingin sekali mengajak kita semuanya mengikuti dan mendengar secara seksama penuturan yang akan disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarwono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Insya Allah, Pak Hasanuddin. Sarwono, izinkan saya mewakili sahabat-sahabat kita semuanya, Pak Sarwono, pada forum ngaji bareng online pada hari ini. Pertama-tama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Pak Sarwono, berkenan menerima telepon saya dan kemudian berkenan pula hadir di dalam pertemuan hari ini. Dan sesungguhnya buat saya dengan Bapak sendiri, boleh jadi Bapak lupa, saya sesungguhnya telah berjumpa 3 kali dengan Bapak dalam kehidupan ini. Pertama ketika saya pernah hadir, ketika Bapak sebagai Menteri KLH, pada saat itu dalam acara 17 Agustus, saya juga mendapatkan undangan hadir di sana. Dan kemudian saya juga berkesempatan hadir di kantor Bapak dalam sebuah acara yang diundang pada saat itu oleh Ibu yang menggantikan Bapak sekarang ini. Kemudian terakhir berjumpa ketika Bapak menghadiri salah satu acara di SQ ketika itu ya Pak Sarwono. Terima kasih Pak Sarwono dan Pak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita mendengarkan penuturan beliau pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa boleh jadi kita semuanya sudah mengenal beliau, namun persisnya boleh jadi ada informasi-informasi yang perlu dan dapat kita sampaikan. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa beliau bukan hanya pernah menduduki amanah sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, namun beliau juga pernah mendapatkan amanah sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau yang disebut dengan Menpan sekarang ini dari tahun 88 sampai dengan tahun 93. Dan kemudian beliau juga pernah mendapatkan amanah lagi sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu pada tahun 99 sampai dengan tahun 2001. Dan sebagaimana kita mengenal juga, dan saya ingat sekali awal kiprah yang saya mengenal beliau ini adalah ketika beliau menjadi Sekjen Golkar ya Pak Sarwono pada masa-masa awalnya. Nah tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita melihat dari 3 jabatan, 3 amanah dalam periode-periode yang sangat panjang ini adalah bisa kita mengambil kesan sendiri siapa sebetulnya beliau ini. Sesungguhnya tidak akan mungkin orang memberikan amanah kalau saya tidak percaya kepada beliau. Dan terus terang juga Pak Sarwono, bukan dikarenakan saya memuji, tetapi saya ingin mengambil nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan ini. Ketika Bapak hadir di SQ ketika itu Pak Sarwono, saya ingat sekali, saya merenung terus terang saja ketika Bapak pergi. Saya pikir dalam hati, saya tertegun di depan itu. Saya berpikir, rupanya ada ya di negeri ini seorang yang mendapatkan jabatan yang begitu menterengnya, sederhana dalam tutur kata dan sederhana pula dalam kehidupannya. Nah inilah kesan mendalam yang saya rasakan benar Pak Sarwono, sehingga qadarullah juga pada hari ini Allah berikan insya Allah keberkahan bagi kita semuanya dengan sharing yang Bapak sampaikan. Yang jelas Pak Sarwono, di dalam komunitas ngaji bareng online ini, insya Allah kita semua peduli akan masalah lingkungan, dan terdapat pula banyak sekali tokoh-tokoh, dan saya yakin bahwa mereka-mereka adalah sahabat-sahabat Pak Sarwono juga. Mudah-mudahan insya Allah keberadaan Pak Sarwono akan semakin menguatkan tim NBO ini di dalam total action masalah lingkungan ini, dengan telah terbentuknya juga ada sebuah grup khusus Pak, para pemikir untuk masalah lingkungan ini, yang kita menamakannya CLBS, yaitu Cinta Lingkungan Bersih dan Sehat, yang dipimpin oleh Ibu Sri Bebasari, Ibu Emi Barokah. Nah baiklah Pak Sarwono, saya tidak berpanjang lagi, kami berikan kesempatan sepenuhnya keleluasaan kepada Bapak, begitu juga nanti mohon berkenannya apabila ada pertanyaan dan interaksi dengan para peserta ini. Silakan Pak Sarwono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sanudin Thoyib dan seluruh hadirin yang terhormat. Dan terima kasih sudah diundang untuk berbicara dalam forum ngaji online bareng. Dan ini adalah satu kesempatan bagi saya juga untuk ketemu dengan kawan-kawan lama yang sudah udah lama sekali tidak jumpa begitu ya. Ternyata ada di dalam forum ini. Nah, yang ingin saya sumbangkan pada hari ini adalah sekedar pemikiran saja tentang situasi lingkungan hidup baik di Indonesia maupun secara global. Secara sekilas saja begitu, mungkin kita akan lebih baik menyisakan waktu lebih bagi ya istilahnya ngobrol lah di antara kita begitu ya tentang masalah ini yang sangat menarik dan kompleks, tapi juga kelihatannya sudah mulai ada jalan-jalan keluarnya begitu. Yang pertama adalah tentang perjalanan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia begitu ya. Ini diawali dengan konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan di Stockholm tahun 1972, yaitu 50 tahun yang lalu. Dan atas dasar itu PBB kemudian menetapkan 5 Juni setiap tahun sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia begitu ya. Nah, setelah konferensi Stockholm itu berakhir, negara-negara kemudian mempersiapkan kelembagaan lingkungan hidup termasuk di Indonesia. Presiden Pak Harto juga membentuk panitia persiapan kelembagaan lingkungan hidup, istilahnya waktu itu. Dan yang sebagai menteri yang pertama ditunjuk oleh beliau adalah Profesor Emil Salim, yang tentunya tidak asing bagi kita. Nah, sebelumnya dia adalah Prof. Emil Salim adalah Menteri Perhubungan dan juga ada jabatan menteri lainnya sejak tahun 71. Dan Profesor Emil Salim kemudian menduduki jabatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup tahun 78 dan seterusnya sampai tahun 93 menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Nah, saya sendiri sempat menjadi saksi atas kiprahnya Pak Emil, baik sebagai Sekretaris Jenderal DPP Golkar maupun sebagai Menteri Negara Aparatur Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah bahwa posisi Pak Emil itu tidak begitu terdukung di kabinet begitu, karena kebijakan lingkungan hidup itu waktu itu dianggap sebagai kebijakan cangkokan, ditempelin aja kepada kebijakan yang ada, sehingga banyak sekali anggota kabinet yang merasa bahwa lingkungan hidup itu cuma nambahin problem baru gitu ya. Nah, tapi Pak Emil Salim ini seorang yang luar biasa. Beliau sangat sabar, nggak pernah marah. Daya keyakinannya itu sangat tinggi, sehingga kemudian beliau bisa membangun suatu konstituen lingkungan hidup secara pelan-pelan tapi pasti. Beliau mendirikan pusat studi lingkungan hidup di universitas-universitas. Beliau juga mendorong berdirinya lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari anak-anak muda, yang sebagian diantaranya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang lingkungan hidup baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan beliau itu adalah orang yang sangat sabar, ya, tidak pernah marah, dan selalu bersedia menjelaskan ya apa yang ada di dalam pikiran-pikiran beliau, dan juga beliau adalah seorang pendengar yang baik. Nah, oleh karena itu ketika Pak Harto kemudian menjadikan saya sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1993, sebetulnya Pak Emil sudah banyak menciptakan dasar-dasar kebijakan yang perlu ditindaklanjuti.
Dan itulah yang saya lakukan. Dan diantaranya yang saya ingat adalah bahwa ada satu isu yang penting yang selayaknya mendapat perhatian lebih, begitu ya, yaitu masalah kawasan pesisir pantai dan ekosistem yang ada di sana, begitu ya, antara lain kawasan mangrove atau hutan bakau. Dan atas dasar itu kemudian kami berkampanye untuk katakanlah konservasi bakau, gitu, dimulai dari Sinjai di dusun Tongke-Tongke di Sinjai Timur, ada tokohnya di situ yang melakukan rehabilitasi mangrove ya. Ketika orang lain nggak ngerti mangrove itu apa, dan hasil daripada perjuangan Pak Taib dan kawan-kawan itu sudah bisa disaksikan sekarang, di mana kawasan Pantai Sinjai Timur itu sudah berubah menjadi kawasan yang sangat lebat mangrove-nya, karena keragaman hayatinya juga tinggi, kemudian juga dia menjadi pusat ekowisata, dan yang paling penting adalah bahwa pengelola dari kawasan itu dari dulu tahun 85 sampai sekarang pun tetap kelompok tani nelayan Aku Cinta Indonesia, tidak diambil alih oleh kapital-kapital besar, itu enggak. Dan pengalaman ini juga sangat-sangat menarik karena dia menciptakan replikasi ya kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove di seluruh Indonesia. Dan pengalaman yang menarik lagi ketika saya jadi Menteri Lingkungan Hidup adalah kebakaran hutan tahun 97-98. Berawal dari peringatan yang diberikan oleh Pak Harto ketika menyelenggarakan Pekan Penghijauan Nasional di Kalbar. Pak Harto mengingatkan kita semua bahwa tahun 97-98 adalah tahun kemarau panjang dan kita semuanya diharapkan mewaspadainya ya, musim kemarau panjang itu karena berbagai risiko yang kita hadapi, antara lain kebakaran dan seterusnya. Nah, tetapi rupanya peringatan Pak Harto ini tidak dianggap serius mungkin ya oleh para anggota kabinet, sehingga yang terjadi adalah bahwa justru instansi-instansi pemerintahan lah yang menganjurkan gitu, para petani, para pengusaha perkebunan dan seterusnya untuk membakar lahan mumpung musim kemarau panjang, gitu ya. Karena pembakaran lahan itu dianggap satu cara yang termurah dan tercepat untuk mempersiapkan lahan perkebunan dan pertanian. Nah, sehingga akhirnya kita mengalami kebakaran hutan yang sangat-sangat hebat yang terpaksa diatasi gitu ya dengan cara-cara yang tidak biasa. Dan juga di dalam acara ini sekarang hadir berbagai teman-teman saya yang dulu juga membantu kantor kami untuk mengatasi masalah itu. Dan satu-satunya kementerian yang berpihak jelas kepada kami adalah Kementerian Kehutanan pada waktu itu dengan menterinya Pak Jamaluddin Suryadikusumo. Ya, jadi yang menjadi pelajaran dari kebakaran hutan itu ada dan alhamdulillah diadopsi oleh pemerintahan yang berikut, sehingga kebakaran hutan sekarang sudah makin terkontrol, makin luasan yang terbakar juga makin lama makin kecil dan seterusnya. Itu di zaman Orde Baru katakanlah begitu ya. Nah, di zaman reformasi ini saya rasa yang paling menyolok di bidang lingkungan hidup, kebijakan yang paling menyolok adalah disatukannya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah suatu keputusan yang strategik sekali karena dia menempatkan ya kebijakan kehutanan ini dalam paradigma lingkungan hidup, sehingga kebijakan kehutanan ini tidak bisa lepas dari acuan lingkungan hidup atau konservasi, begitu ya. Nah, dengan demikian maka KLHK ini itu bisa menjelma menjadi satu kementerian yang mempunyai fungsi beragam
tetapi fungsi pokoknya adalah konservasi sumber daya alam. Dan ini diikuti oleh suatu inisiatif yang telah dilancarkan oleh Menteri KLHK pada awal tahun ini, yaitu suatu kebijakan yang diistilahkan sebagai Net Sink Volu, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan sektor kehutanan dan sektor-sektor yang satu klaster dengan hutan begitu ya, itu semuanya diniatkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga yang terjadi adalah bahwa karbon yang disimpan oleh hutan dan rumpun kehutanan itu lebih banyak, lebih besar daripada karbon yang dilepas ke udara. Nah, kenapa soal karbon ini penting? Karena masalah lingkungan hidup yang paling gawat yang kita alami sebagai umat manusia adalah hadirnya gas-gas senyawa karbon di atmosfer yang melebihi takaran, begitu katakanlah ya. Sehingga kemudian itu menciptakan berbagai gejala perubahan iklim yang dahsyat, yang makin lama makin sulit dikendalikan, seperti ketidakteraturan cuaca, gitu. Kemudian juga longsor, banjir, kemudian juga kelaparan, gitu, dan seterusnya. Dan ini makin gawat lagi kita rasakan dewasa ini. Karena apa? Karena ekstremitas iklim ini juga bersamaan waktunya datang dengan pandemi COVID-19 gitu, yang berasal dari Wuhan itu. Dan bukan itu saja, ini juga dibarengi dengan katakanlah gejala perubahan-perubahan besar dalam hubungan antar negara. Aliansi-aliansi itu berubah begitu ya. Dan ini menciptakan berbagai konflik ya, yang sudah terjadi seperti konflik di Ukraina dan Rusia, dan potensi konflik juga membesar seperti yang kita lihat apa yang terjadi di kawasan Pasifik ini, ketegangan antara Cina dengan Amerika. Dan ditambah lagi yang juga menciptakan perubahan-perubahan yang tidak bisa kita duga secara jelas adalah perkembangan teknologi informasi digital yang sekarang sudah sampai kepada fase penggunaan kecerdasan buatan. Nah, ini tentu banyak manfaatnya ya, inovasi ini, tetapi juga banyak mudaratnya juga gitu. Nah, sehingga diperlukan suatu acuan etika yang sangat kuat untuk memilih pilihan-pilihan yang baik daripada perkembangan teknologi digital ini. Nah, keadaan ini sangat ruwet ya, sedemikian ruwetnya sehingga kita ini nggak bisa lagi mempunyai perkiraan tentang apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Gitu. Yang sering kita dengar di media dan mungkin kita juga sudah mulai rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bahaya kekurangan pangan, gitu ya. Kemudian juga pasokan energi yang tersendat-sendat rantai pasoknya karena konflik, karena perubahan iklim, ya toh, karena pandemi, dan juga permainan teknologi digital yang seringkali menabrak aturan-aturan yang ada dan sekaligus juga tidak bisa begitu saja ditertibkan oleh aturan yang ada tersebut, gitu. Nah, jadi kita nih sedang dalam situasi yang serba tidak jelas ya, serba tidak pasti, mengandung unsur risiko yang luar biasa besarnya begitu ya. Nah, sehingga ada juga ramalan bahwa dunia akan terancam oleh perang nuklir gitu. Nah, tadi Pak Hasanuddin dalam tausiahnya juga menyebut tentang masalah sampah ya. Nah, ini masalah sampah ini memang suatu masalah yang sangat kompleks ya. Tidak mudah untuk diselesaikan, dan di sini ada pejuang ya kita, Bu Sri Bebasari, dia pendiri dari INSWA, Indonesian Solid Waste Association,
yang telah lama bergelut dengan masalah ini dari dulu. Mungkin Pak Hasanuddin dimohon izin supaya Bu Sri Bebasari juga bisa menjelaskan sesuatu dengan tentang manajemen sampah ini. Masalah sampah ini mencuat ke atas begitu setelah peristiwa Leuwi Gajah di Kabupaten Bandung yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2005 ketika 157 warga Leuwi Gajah meninggal dunia tertimpa reruntuhan sampah yang menggunung. Nah, sampah yang menggunung itu meledak karena ledakan gas metan di situ dan kemudian longsorannya itu menimpa rumah-rumah penduduk dan menewaskan rumah penduduk di situ. Nah, ini menjadi pelajaran pahit bagi kita bahwa walaupun pengelolaan sampah ini memperlihatkan berbagai gejala yang menarik dan penting, seperti inovasi dari masyarakat, berdirinya bank-bank sampah, dan juga kepedulian yang makin besar terhadap kebersihan, namun ada hal-hal struktural yang memerlukan perhatian kita semua. Nah, nanti Bu Sri Bebasari yang akan bisa menjelaskannya kepada kita. Dan ya itulah sekilas ya tentang manajemen lingkungan hidup di Indonesia. Ada kemajuan, ada kesadaran-kesadaran baru, tapi problem-problem yang timbul juga makin berat. Dan dalam menghadapi ini semua ada semacam pola kelakuan yang perlu kita amati ya. Mungkin ini juga untuk Pak Hasanuddin bagus sebagai bahan tausiah. Jadi orang tuh dalam soal lingkungan hidup pada awalnya kan nggak tahu. Gitu. Nah, tapi setelah mendapatkan informasi, dia jadi tahu. Gitu. Nah, karena dia jadi tahu, kemudian timbullah keinginannya untuk berbuat sesuatu. Nah, setelah timbul keinginan untuk berbuat sesuatu, baru kemudian dia berbuat sesuatu itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa proses ini berjalan sangat-sangat lambat. Gitu ya. Antara tidak tahu ke tahu, itu makan waktu. Nah, antara tahu dan ingin berbuat sesuatu, makan waktu lagi. Nah, ketika dia mempunyai komitmen untuk berbuat dan betul-betul berbuat, ternyata perbuatannya juga sangat-sangat melelahkan, sangat penuh dengan tantangan, tidak mudah begitu ya, dan menghadapi hal-hal yang saya kira tidak hanya menarik, tapi juga menantang begitu ya. Jadi sementara begitu aja Pak Hasanuddin dari saya. Saya mohon agar supaya Bu Sri Bebasari bisa diberikan kesempatan juga untuk berbicara, dan juga ada teman-teman lain juga yang mungkin ingin ikut urun rembuk, ya silakan saja, welcome begitu ya. Saya sampai di sini saja, dan kemudian saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Sarwono atas sharing ya, yang merupakan pembuka awal dari dialog ataupun diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Namun sebelum kita menyampaikan, mengundang ya Ibu Bebasari dan juga beberapa kolehal yang lainnya, ada pertanyaan Pak dari peserta. Beliau menyampaikan senang sekali berjumpa dengan Pak Sarwono, dan Pak Sarwono sekarang ini ditanyakan usia berapa ya beliau. Nah, maka mungkin kalau nggak salah kemarin Bapak sudah menyampaikan usia 79 ya Pak ya? Iya, betul. Ya. 79 ya, alhamdulillah Pak Ibu ya. Jadi tadi Pak Bobi menanyakannya, dan senang sekali mendapati Pak Sarwono dalam usia 79 tahun tetap produktif dan juga tidak beda dengan ketika semasa menjadi menteri dahulu. Nah, baiklah Mas Tuan, di sini Pak Sarwono banyak nih hadir. Boleh jadi teman-teman Pak Sarwono tadi sempat hadir Profesor Prayatni Suwondo, kemudian ada lagi Ibu Nani Rajab, ada lagi kemudian Ibu Bebasari udah pasti, ada lagi Ibu Imi Barokah. Mungkin nanti kita akan meminta mereka ikut berkontribusi juga. Pasal kita diskusi saja dalam forum ini.
Nah, jadi yang pertama sebagaimana disampaikan oleh beliau, kami mohon kesediaannya Ibu Bebasari, tolong di-unmute audionya Ibu Bebasari dan boleh menyampaikan komentarnya atas apa yang disampaikan oleh Pak Sarwono pada pagi hari ini. Silakan Ibu Bebasari. Makasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Bebasari. Iya, mau ngomong apa ya ini Pak Sarwono ini mana ya, mantan menteri yang paling low profile itu Pak Hasan. Jadi saya kalau mengundang beliau tuh serasa mengundang mantan 3 menteri, betul sih. Jadi saya paling berani ya nyolek-nyolek Pak Sarwono sih. Jadi dan saya juga senang sekali kok bisa kenal gitu dengan orang yang hebat seperti Pak Sarwono ini. Kemudian kemarin pun alhamdulillah terima kasih Pak Sarwono udah mendorong saya juga di kata pengantar buku saya, juga waktu launching juga. Jadi kalau mengenai sampah, kebetulan Pak Sarwono waktu itu juga saya udah diminta juga sih jadi di sini ngobrol-ngobrol tentang sampah, karena beberapa teman di sini juga sudah beli buku dan saya didorong juga sama Pak Hasanuddin untuk membuat satu kelompok kecil namanya CLBS, jadi bukan CLBK Pak, CLBS, Cinta Lingkungan Bersih dan Sehat. Di mana di situ juga ada teman Bapak juga sih, ada Profesor Gunawan Sumodiningrat sudah hadir juga di sini. Ya. Ada kemudian ada mungkin Bapak kenal Pak Ahmad Syarif, Pak Ahmad Syarif Purwijaya, dia planolog kita yang senior ya. Kebetulan dia juga mertua dari Pak Ridwan Kamil, Pak. Jadi senang sekali sih ketemu di sini nih Pak Hasanuddin bisa merangkai seperti itu. Kemudian juga ada junior saya yang akhirnya mudah-mudahan bisa jadi kader saya, Ibu Emi Barokah juga dari ITB juga dulunya dan pernah jadi salah satu direktur di perusahaan farmasi gitu. Jadi mudah-mudahan kelompok ini memang bisa berkembang dan bermanfaat ya Pak Hasanuddin. Ya betul kata Pak Sarwono, saya itu belajar sampah baru 42 tahun. Jadi sejak tahun 80 di mana saya ditugaskan menjadi jadi research peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang memang waktu itu Pak Habibie minta saya untuk jadi ahli sampah gitu, dan itu udah 42 tahun yang lalu. Betul sekali, dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian sadar, kemudian berbuat sesuatu tuh lama sekali ya Pak. Jadi tapi insya Allah lah jadi, dan benar juga apalah masalah lingkungan aja orang menganggap wah sepele, apalagi kalau bicara sampah. Sampai hari ini aja masih ada pertanyaan, masih ngurus sampah Bu gitu. Jadi pertanyaan itu aja menyiratkan, kayaknya apaan sih gitu ngurus sampah. Ya, tapi ya kadarullah, gara-gara itu jadi saya kenal Pak Hasanuddin, kenal NBO semua gitu Pak. Kira-kira itu. Kemudian tadi Pak Sarwono mengingatkan memang salah satu yang menjadi trigger sampai lahirnya juga Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah nomor 18/2008, yaitu mungkin orang banyak tidak tahu bahwa bulan Februari tahun 21 Februari 2005, jadi sudah berapa ya, 17 tahun yang lalu, itu ada kecelakaan besar di mana tempat TPA sampah atau tempat namanya sih dulu tempat pembuangan akhir, sekarang namanya TPA itu pemrosesan akhir, di Lewi Gajah Cimahi, di mana menampung sampah dari Bandung dan sekitarnya, longsor di mana 157 orang tewas, 2 desa hilang dari peta, jadi kayak tsunami gitu. Tapi gaungnya ini sampai sekarang itu kan sedikit sekali yang mengetahui bahwa kecelakaan ini merupakan kecelakaan yang serius. Dan saya selalu mengatakan mau sampai berapa ratus lagi orang meninggal, dan ini bukan karena alam ya, karena memang konstruksi dari TPA-nya sendiri juga bukan konstruksi yang standar. Yang saya selalu untuk ngomong ke Pak Hasanuddin, WC kita aja masih banyak WC yang belum standar. Nah sama juga kalau di kota itu TPA kita tuh masih TPA yang
primitif gitu. Padahal hotel udah bintang 5, airport udah bintang 5, jalan tol udah bintang 5. Tetapi TPA-nya tuh masih kalah sama kucing gitu. Kucing aja kalau buang, ya Pak Hasan, kalau kucing kalau buang itu kan ditutup ya, terus dicium-cium dulu gitu. Kalau masih bau dicium lagi. Nah kita buang sampah, truk sampah terbuka gitu, gede-gede gitu buka buang. Nah itu jadi masih primitif lah saya mengatakan seperti itu. Kalau lihat truk sampah juga masih netes-netes dan itu bukan truk sampah, masih truk pasir. Bandingkan kita bawa mobil-mobil mewah sudah seliweran, udah mampu kita beli mobil mewah, tapi beli truk sampah yang betul aja belum. Jadi ini banyak sekali masalah-masalah cara berpikir pembangunan manusia, jadi bukannya teknologi. Makanya kemarin Pak Sarif juga, saya katakan Pak Sarif sebagai planolog, Pak Sarif gimana sih kayak bikin kota nggak bikin TPA, bikin rumah nggak bikin WC. Nah, karena TPA yang di Lewi Gajah itu sebetulnya, jadi sebetulnya Kota Bandung sendiri nggak punya TPA, Pak Sarwono. Jadi TPA-nya itu di Cimahi itu. Di tetangga. Jakarta juga nggak punya TPA, TPA-nya di Bekasi. Jadi ibarat rumah nggak punya WC, WC-nya di tetangga. Dan orang yang belajar ini ternyata di dunia itu kurang dari 1% penduduk dunia. Jadi saya sering dibilang juga orang aneh gitu. Kira-kira itu. Jadi kemudian juga dari segi tadi global issues. Jadi TPA sendiri itu mengeluarkan gas metan. Gas metan itu 20 kali lebih bahaya daripada CO2 gitu. Jadi kalau kita terus-terusan seperti itu juga ya ya kita sebenarnya membiarkanlah seperti itu. Kemudian juga ada masalah lain yang selalu bikin saya galau, di mana kita masih melihat pemandangan pemulung dan lain-lain, di mana pemulung-pemulung itu sama sekali tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Itu ya Pak Sarwono ya. Sampai kapan kita itu masih melihat seperti itu? Karena ini adalah juga salah satu ciri bahwa manajemen persampahan atau kebersihan di Indonesia itu masih jauh dari standar. Nah, kalau kita bicara kelompok kecil di rumah tangga juga kita masih melihat ya tadi yang saya selalu mengatakan ruang tamunya bagus tapi tempat sampah nggak punya, tempat sampah jelek dan lain-lain. Dan masih ya apaan sih gitu sampah seperti itu. Jarang orang mempunyai pikiran ini sampah kita tuh larinya kemana, apakah ke sungai, apakah ke laut, pokoknya bukan tanggung jawab saya. Dan ini belum selesai, memang betul kata Pak Sarwono, 2-3 tahun terakhir kita ada pandemi, ada lagi masalah tambahan sampah infeksius, di mana sampah masker, sampah APD, yang lain-lain itu sekarang saya lihat juga itu merupakan masalah baru yang memang juga belum tertanangi dengan baik, masih tercampur di TPA sampah juga masih ketemu sampah-sampah yang infeksius ini gitu. Ditambah lagi sekarang juga ada online, sampah plastik juga banyak gitu. Jadi saya melihat bahwa pembangunan teknologi kita itu belum sejajar dengan pembangunan manusia, karena bukan plastiknya yang salah, tetapi cara pakai plastiknya dan cara buangnya yang salah gitu. Jadi pada saat kita revolusi dari daun pisang ke kantong plastik, itu hanya revolusi teknologinya, tetapi revolusi pendidikan dan pembangunan manusianya itu tidak mengikuti. Jadi saya melihat ada ketimpangan antara pembangunan fisik atau teknologi tidak diimbangi dengan pembangunan manusianya. Dan ternyata pembangunan manusia itu jauh lebih kompleks daripada bikin mesin. Oleh karena itu saya senang sekali bisa masuk ke forum ini, karena forum pengajian ini menjadi salah satu forum untuk pendidikan manusia, untuk budaya dan lain-lain, bukan bikin mesin atau dan lain-lain. Karena selama ini kita lebih fokus kalau bicara persampahan ataupun yang lain pembangunan, bicaranya langsung ke pembangunan fisik saja gitu, ke teknologi saja. Kira-kira itu Pak Hasanuddin. Pak Sarwono pakai nyelek-nyelek saya juga. Baik, masalah.
Arif, ada Pak Gunawan, Pak. Ya, siap. Ini boleh. Bu Karlina, tadi nggak disebut Bu Karlina. Ya, Itu juga teman semua. Pak Sarwono pada saat Pak Sarwono Ketua Dewan Mahasiswa ya. Jadi ada Profesor ini Saswinadi juga Pak. Jadi ya angkatan angkatan 63, 67 lah, pokoknya kepala 7, kepala 8 ada di sini. Makasih Pak Hasanuddin Terima semua. kasih Bu Bebasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terima kasih Bu Bebasari atas apa yang disampaikan sebagai ulasannya dan juga merupakan unek-uneknya juga disampaikan. Nah, saya kira sebelum Pak Sarwono menyampaikan tanggapannya, bolehkah Pak Sarwono disatukan saja ya dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Syarif. Tadi beliau sudah menyampaikan melalui kolom chatnya. Namun saya pikir biar langsung bersilaturahim kepada Pak Syarif, kami persilakan Pak, tolong di-unmute audionya. Baik, silakan Pak Syarif. Assalamualaikum Pak Sarwono. Lama tidak ketemu. Tapi terakhir saya mengikuti launching bukunya Inswa Ibu Sri Bebasari. Pak Sarwono berbicara bersama Ibu Sri, bersama Pak Guntur Sitorus, itu sangat menarik perhatian, karena saya juga pernah berapa kali secara praktek di lapangan gitu, ikut mengurus bagaimana pengelolaan persampahan itu memang tidak mudah, seperti yang disampaikan Pak Sarwono, bukan semakin mudah, malahan semakin rumit begitu. Saya sempat 2 tahun mengurus persampahan Sarbagita di Bali, yang ternyata semula sepertinya optimis, tapi ternyata tidak mudah begitu, karena kesepakatan di daerah tidak gampang untuk berkoordinasi, tidak gampang untuk menyatukan visi maupun misinya. Nah, sekarang barangkali kita berinduk kepada Undang-Undang 18/2008. Mungkin itu yang dianggap sebagai rujukan kita secara nasional gitu. Nah, saya mencermati hal ini, ada undang-undangnya, ada Perpres yang saya catat itu Pak Sarwono, itu ada Perpres 97 kalau tidak salah tahun 2017. Itu sebagai tindak lanjut bagaimana Undang-Undang nomor 8 tahun 18 tahun 2008 itu sebagai rujukan utamanya diikuti oleh beberapa Perpres. Salah satunya yang 97 2017 itu. Namun saya tadinya berharap dengan Perpres ini beberapa solusi sudah bisa digulirkan begitu. Nampaknya tidak mudah. Ibu Sri saya kira sudah jelas di dalam bukunya sampah itu adalah investasi, ada 5 aspek. Saya memahami betul, saya baca dari awal sampai akhir, menyimak dengan betul, tetapi ternyata masih ada beberapa hal yang nampaknya perlu masih dibenahi. Pertanyaan yang menggelitik dari Ibu Sri Bebasari adalah apakah perlu Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 itu untuk direvisi? Saya melihatnya itu adalah dari segi aspek kelembagaan, Pak Sarwono. Pertanyaan saya tadi itu sebetulnya juga terkait dengan kita tidak mudah dengan menyerahkan masalah aspek kebersamaan ini melalui koordinasi antar kementerian. Nah, saya berharap, pertanyaan saya itu apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memang menginisiasi lahirnya undang-undang tentang persampahan itu langsung bisa memposisikan diri sebagai take lead lah gitu di dalam penyiapan badan pengatur yang bisa memayungi kementerian-kementerian yang memang menangani secara sektoral, yang nampaknya tidak mudah karena ada rasa ego yang susah untuk pilah-pilah begitu. Nah, namun kalau misalkan ada kekuatan yang fokus
dan tertumpu di satu kementerian yang kuat, juga tertampungnya aspek-aspek yang berkaitan dengan konsentrasi pendanaan, itu pasti akan jauh lebih efektif begitu. Sehingga pertanyaan saya pertama, apakah memungkinkan Kementerian Lingkungan Hidup itu to take a lead di dalam rangka membentuk badan pengatur secara nasional? Karena yang saya sebutkan tadi, penetapan jaksa di tingkat nasional aja kok belum lahir secara bulat begitu. Apalagi kalau kementerian masing-masing, lembaga dan kementerian membuat rensranya yang masing-masing berbeda visi misinya. Nah, yang kasihan itu adalah daerah. Rensradanya itu harus mengacu kepada berbagai rensra dari berbagai kementerian yang centang perenang menetapkan strateginya masing-masing, unggulannya masing-masing, itu sangat sektoral betul gitu. Sehingga daerah pasti akan kesulitan. Saya tertarik dengan pendekatan Profesor Gunawan dari Gajah Mada yang memberikan konsep mengenai zero waste. Nah, itu pendekatan itu adalah pendekatan dari bawah. Ternyata di beberapa pilot proyeknya Pak Gunawan itu berhasil dengan baik. Nah, kalau ini misalkan bisa dimasukkan di dalam konteks nasional yang ditetapkan melalui badan pengatur, barangkali itu akan jauh lebih efektif diikuti oleh daerah-daerah. Daerah akan fokus, apakah itu akan menyangkut masalah pendanaannya, apakah itu menyangkut akan masalah tertib kelembagaan di daerah, apakah itu juga akan menyangkut masalah pemungutan tarif sampai kepada masalah sanksi. Saya kira itu yang menjadi pola pemikiran saya, Pak Sarwono. Mungkin inilah yang menjadi salah satu greget sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Bebasari mengenai apakah perlu undang-undang persampahan yang ada itu kita revisi bersama dan mendudukan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai badan pengatur di tingkat nasional. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Sarwono, terima kasih Ibu Sri Bebasari. Baik, terima kasih Pak Syarif. Nah, baiklah Pak Sarwono dan Bapak Ibu semuanya, saya kira dari dua penyampai pada pagi hari ini, Ibu Bebasari dan juga dari Pak Syarif, terutama mengenai bagaimana strategi ya dan mekanisme pengelolaan masalah persampahan ini. Kepada Pak Sarwono kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Hasanuddin. Saya mulai dengan kawan lama saya Pak Ahmad Syarif Pradimaja tentang sampah ya Pak ya. Jadi begini, tadi saya sudah memberikan penjelasan bahwa penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan itu telah menciptakan suatu paradigma pembatas bagi manajemen hutan, yaitu yang menjadi panduan adalah konservasi hutan dengan segala variasinya tentunya. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah dapat pengarahan juga dari Bu Menteri bahwa untuk masalah-masalah lingkungan hidup di luar kehutanan, termasuk sampah, itu kita akan harus menciptakan suatu strategi yang komprehensif, gitu, menyangkut apa yang beliau sebut sebagai brown environmental issues begitu ya. Nah, kalau approach ini ditempuh dan secara prinsip itu kaidah-kaidahnya betul dari awal begitu, dengan sendirinya nanti akan ketemu kelembagaan yang cocok untuk itu. Gitu. Nah, sekarang kenapa soal sampah ini menjadi ruwet begini ya? Karena ini sebetulnya pada dasarnya menyangkut etika sosial yang ada di masyarakat yang masih sangat lemah ya penyikapannya terhadap sampah. Kemarin tuh saya pernah bertukar pikiran lah dengan Pak Hasanuddin mengenai satu gejala yang aneh gitu.
bahwa ada orang-orang yang kehidupannya lebih dari cukup, mungkin terpelajar juga, ketika mengendarai mobil mewahnya, suka buka kaca jendela hanya untuk melempar sampah ke jalan gitu. Nah, saya kira ini yang harus juga dialamatkan oleh kita semua, masalah etika dan moral sosial dari kita semua begitu ya. Ada sih kemajuan, misalnya kalau kita belanja ke toko-toko besar begitu, mereka akan menyatakan bahwa para pengunjung diharapkan membawa tas belanjaan sendiri. Mereka tidak menyediakan tas belanja, dan mereka hanya menyediakan tas dari kantong kain begitu yang harus dibeli. Nah, ini juga mendorong konsumen saya kira untuk berubah kebiasaannya dan mulai membawa tas belanjanya itu dari rumah. Tapi kalau cuman ini yang diandelin kan pelan, Pak, gitu. Iya, betul. Akan gitu. Nah, jadi artinya memang mesti ada breakthrough yang sangat berpengaruh, yang powerful gitu, mengenai masalah sampah ini. Dan mungkin nanti arahan dari Bu Menteri juga akan memberikan banyak sekali jurus ke sana. Cuman pertanyaan saya adalah, tetap aja sekarang ini orang susah bikin strategi besar. Kenapa? Karena perubahan iklim juga sulit dikendalikan. Ada pandemi, ada ambisi-ambisi negara besar yang juga susah disembuhkan, pengen ngatur dunia ini semau mereka, bikin perang di mana-mana. Dan juga dunia ini kekurangan hal-hal yang sangat basic, Pak, yang saya istilahkan sebagai food, energy, and water. Gitu. Nah, dan ini terjadi di mana-mana, termasuk di tempat-tempat yang kepemerintahannya jauh lebih bagus dari kita. Ini kejadian gitu. Saya dapat baru kabar bahwa di Perancis beberapa kota kecil itu sudah kekurangan air minum karena kekeringan yang panjang, dan mereka terancam disentri dan kolera. Loh, disentri dan kolera di Eropa, yang benar aja gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya ingin pindah ke subjek yang selanjutnya, yaitu tanggapan dari Pak Kristiono Sulistianto tentang katakanlah langkah strategik apa yang harus kita lakukan begitu ya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Mohon maaf saja, secara terus terang saya sih nggak sanggup berumuskan strategi itu. Jangankan saya ya, pemimpin-pemimpin besar dunia aja kelihatannya pada bego semua tuh. Pak Putin kayak Biden kayak gitu, it doesn't make sense gitu ya. Dan karena memang kita berada dalam satu dimensi krisis yang mungkin terlalu besar untuk bisa kita tangani hanya berdasarkan rasio. Nah, disinilah saya kira pentingnya forum-forum seperti ngaji bareng online ini, ya toh, untuk menggali potensi spiritualitas dari manusia. Karena tidak ada jawaban lain kecuali itu yang menjadi solusi begitu. Misalnya gini, saya udah beberapa kali bilang ke berbagai forum, jangan meremehkan, gitu, apa yang hari ini belum lazim, gitu. Karena apa yang hari ini belum lazim adalah kelaziman masa depan, bisa jadi kelaziman masa depan. Nah, saya menyatakan statement ini karena saya melihat banyak sekali inisiatif-inisiatif di tingkat akar rumput yang mengalamatkan diri kepada food, energy, and water ini, yang bekerja secara mandiri, gitu, kemudian berhasil, dan secara etik dan spiritual tindakannya itu betul. Dan saya pikir jangan-jangan umat manusia akhirnya akan mengandalkan diri kepada benih-benih masa depan yang sedang ditebarkan di mana-mana oleh teman-teman seperti Pak Gunawan Sumudiningrat misalnya ya, ada Mas Bambang Irianto,
ada Bu Tri Mumpuni. Nah, orang-orang yang dalam logika formal itu ya di kekuasaan sih nggak bakal dihitung gitu. Tapi karena situasi sudah sangat berubah, sebaiknya kita sangat memperhitungkan ya jasa-jasa baik mereka, karena mereka tuh sedang menyemai ya benih-benih survival dari umat manusia itu di kemudian hari. Walaupun apa yang mereka lakukan hari ini ya itu kayaknya sih kurang begitu ya. Tapi jangan lupa mereka melakukan penyemaian masa depan ini di tengah reruntuhan kelembagaan dunia yang ada sekarang. Jadi itu. Kemudian Pak Joyce Bijaksono tentang masalah pengalaman saya menangani masalah tanah ketika saya jadi Menteri Lingkungan Hidup. Begini ya, jabatan yang saya sandang di Orde Baru itu adalah jabatan Kementerian Negara. Berarti bukan jabatan departemental. Nah, sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maupun Kementerian Lingkungan Hidup itu tidak punya kewenangan operasional. Dia hanya punya peluang, itu pun peluang, untuk melakukan koordinasi. Mudah-mudahan didengar sama kolega-kolega di kabinet gitu. Mudah-mudahan didengar sama parlemen. Yang nggak jalan, Pak. Kalau nggak didengar juga mau apa gitu, karena memang nggak jalan, tidak ada authority. Yang ada otoritas itu adalah kementerian-kementerian yang lazim disebut dalam bahasa Inggris sebagai line departments. Kementerian yang lini gitu ya, punya otoritas yang jelas. Itu seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan namanya juga departemen. Kalau kantor Menteri Negara, kantor Menteri Negara, dia harus pinter meyakinkan, pinter jualan, pinter marketing, supaya dagangannya laku, kira-kira begitulah. Nah, saya sendiri ketika menjadi Menpan, itu sebetulnya menjabat sebagai ketua tim tanah juga. Nah, sebagai ketua tim tanah, dia diberikan wewenang si Menpan itu untuk membatalkan transaksi tanah yang terjadi antara pemerintah dan swasta yang melanggar hukum. Ya, saya lakukan gitu. Saya dapat laporan dari Opstip, ya tiap transaksi yang melanggar hukum saya batalkan begitu. Nah, tiba-tiba Pak Harto mengatakan kepada saya, karena sudah ada Menteri Negara Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, keberadaan tim tanah tidak diperlukan lagi, dibubarin tim tanah. Gitu. Nah, jadi itulah ya. Saya tidak menafikan ya peran dari suatu kementerian non-departemental. Cuman ada syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang memegang jabatan sebagai menteri. Dia tuh diharapkan berbuat sesuatu tanpa otoritas. Nah, jadi dia harus punya skill-skill tertentu yang tidak mengandalkan power, katakanlah begitu. Dan makin lama kerjaan kayak gini makin susah. Ya. Karena power shift itu selalu terjadi setiap saat gitu dan tidak mudah untuk mengelolanya. Nah, jadi gitu saya sudah berusaha menjawab semua pertanyaan yang saya sempat baca di chat box. Jadi untuk menghadapi masalah yang tidak berkepastian dan tidak berketentuan semacam ini, wah, kita sebagai orang-orang harus bisa aja mengambil inisiatif untuk mengadres ya atau mengalamatkan diri kepada isu-isu strategik yang tidak lain adalah hanya 3, yaitu pangan, energi, dan air. Sebisa kita gitu. Kita tidak bisa mengharapkan lain karena memang institusi-institusi negara dimanapun juga, ya bisa di Cina, bisa di Amerika, bisa di Eropa, itu semuanya sedang disfungsional, katakanlah begini, menghadapi krisis global yang demikian kompleks dewasa ini. Baik. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sarwono, Bapak dan Ibu. Kita mendapati bahwa bagaimana beliau sangat teliti sekali tadi sampai Pak Sarwono sudah melihat juga langsung ya pertanyaan yang disampaikan di dalam kolom chat. Maka berikut ini kita ingin mengundang ada dua tokoh yang kita undang untuk berbicara nih Pak Sarwono. Pertama tadi itu adalah Ibu Miranti Abidin. Namun ketika saya mencoba melihat scrolling lagi sekarang ini, sepertinya ada kendala atau apa sehingga nama beliau tidak muncul. Nah, sehingga berikut ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Gunawan Sumodiningrat. Kepada Prof. Gun, kami persilakan Prof. Gun. Wah, udah lama nih nggak ketemu. Baik. Pak Gunawan. Selamat pagi, Pak. Pak Sarwono. Wah, masih seger. Pak Sarwono itu, Alhamdulillah. itu favorit saya ini. Beliau itu penyelamat ekonomi rakyat. Itu yang membuat undang-undang lembaga keuangan mikro lolos itu pada waktu beliau di DPR itu. Saya mengurus 10 tahun nggak selesai itu, dengan Pak Sarwono 3 bulan selesai. Luar biasa. Tapi memang Pak Sarwono ini menteri serba bisa. Dan saya berkali-kali bertemu dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan sekarang ini sama yang sedang dipikirkan, Pak. Saya sedang mikir sampah ini, Pak. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok saya jadi senang sampah. Gelut di situ. Tapi kata-kata yang terakhir dari Pak Sarwono itu yang menyentuh saya itu. Yaitu apa? Sebetulnya ini lebih banyak kepada moral dan ketuhanan. Menyadarkan manusia untuk hidup benar. Jadi saya cari-cari kenapa kalau kerjanya saya mengelola sampah dan saya banyak ke desa dan saya lebih banyak kepada manusianya. Jadi inti itu dari pembangunan manusia. Saya baru ketemu itu simpulnya di situ. Kenapa saya selalu digiring berkali-kali. Saya mikirin sampah sejak saya masih di Bappenas, Pak Sarwono, ingat dulu. Saya dulu menjadi penasihatnya Bantar Gebang itu, Pak. Pada waktu Orde Baru. Yang hampir membuat pabrik listrik di Jakarta, tapi ruwet itu. Antar instansi itu berebut sendiri. Jadi yang dipersoalkan itu investasinya, fisiknya. Lupa bahwa tujuan dari sampah itu semua adalah untuk pembangunan manusia yang sempurna. Ini saya kira yang saya dapat sampai saat ini. Jadi saya setelah ketemu yang terakhir, ini saya kira akan menjadi legasi saya, Pak Sarwono. Saya mohon dukungan Bapak. Saya sudah tahap akhir dari hidup saya. Kalau Bapak 79, saya baru 27, Pak. Terus apa ini, Pak? Ini saya kebetulan menemukan satu solusi yang sangat sederhana, Pak, yang bisa mengembalikan kepada pikiran orang. Jadi sampah itu sebetulnya intinya adalah kita ingat kepada alam, Pak, tauhid, Pak, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Harusnya ke situ, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya. Tapi kita akan lupa, Pak. Merakitnya itu susah sekali. Dan menyadarkannya bagaimana? Itu harus kembali ke dirinya sendiri. Sampah itu kan mengotori alam. Mengotori alam berarti tidak bersyukur di situ. Dan ini yang sedang saya rakit, Pak. Dan saya sudah ketemu solusinya, ada kecil-kecil tapi menjadi proyek total. Namanya zero waste, Pak, sekarang, Pak. Jadi kami sudah menemukan alat yang sederhana, yang bisa, yang murah, meriah, itu bisa menyelesaikan 3 hal, Pak. Yang pertama, menyelesaikan mengolah pikir mindset, tidak membuang sampah, Pak. Karena persoalan sampah itu hanya satu, Pak. Karena ada yang membuang. Kalau nggak ada yang membuang, nggak ada sampah itu, Pak. Satu itu saja. Tapi sekarang bagaimana supaya tidak membuang? Supaya tidak membuang itu harus ada insentifnya, Pak. Insentifnya itu apa? Harus ada duit ini, Pak. Jadi semua harus menjadi duit bagi yang membuang dengan yang mengelola. Tapi inilah yang saya sedang kembangkan dan sudah ketemu sekarang ini. Intinya ada 3 hal. 1, tidak membuang sampah. Yang kedua, sampah kalau yang buang sampah harus bayar. The polluter must pay. Itu adalah responsible. Yang ketiga, sampahnya diolah sehingga tidak ada sampah, menjadi sampah yang minimum, zero waste di situ. Yang arahnya apa? Arahnya itu adalah menjaga lingkungan yang bersih, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampah itu sebetulnya untuk dirinya sendiri.
kalau dirinya sendiri, bahwa tidak membuang sampah berarti tidak mengotori, berarti bersyukur kepada alam, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ini yang sedang saya tata, Pak. Jadi saya berusaha sekarang sampah itu sebetulnya tidak perlu dipilah-pilih lagi, Pak. Kalau skala kecil ya, skala desa tidak usah pilih-pilih. Ya, hanya pisah saja otomatis yang organik dan anorganik. Organik langsung jadi pupuk, nanti pupuknya bisa untuk menyuburkan tanamannya, bisa mengurangi erosi, bisa mengurangi sedimentasi, bisa untuk penghijauan, itu tahap yang lebih panjang. Agak selesai sebetulnya di organik. Sampai di situ, meskipun ada organik yang berlimpah. Kalau di kota itu harus dibuang ke desa. Kalau desa masih bisa itu survive, Pak. Sampahnya jadi pupuk lagi. Lalu yang kedua, yang non-organik. Kami fokus ke plastik, Pak. Plastiknya dipilih yang residu. Kalau plastik yang masih laku itu masih bisa memberikan kehidupan kepada pemulung dan juga kepada pengepul, bahkan untuk industri bisa di recycle. Yang tidak bisa itu plastik residu, Pak. Itu yang sudah tidak laku itu. Itu yang menumpuk di TPA, Pak. Di tempat pembuangan akhir itu, Pak. Yang masuk di sungai itu kan plastik yang sudah tidak laku. Ini kami punya teknologi sederhana, bisa dibuat dengan kapasitas yang cukup baik. 1 hari itu bisa menyelesaikan 1 ton. Jadi bisa 10 ton sampah kotor itu, sampah rumah tangga, itu bisa didapatkan 1 ton 1 hari, itu bisa selesai. Sehingga bisa menyelesaikan untuk tingkat desa. Jadi saya sangat bersyukur tadi mengikuti ceritanya Pak Sarwono yang nganglang buana itu. Itu sampah itu urusan pribadi, nasional, dan dunia. Bahkan tidak dunia itu. Universal itu. Alam jagat raya. Jadi saya sudah ketemu sekarang, kenapa saya kok didorong-dorong untuk selalu memikirkan sampah. Ternyata ada panggilan yang muka-muka ini menjadi hidayah. Pas bulan Suro ini dapat firasat dari apa yang disampaikan Pak Sarwono tadi. Mengelola sampah itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Karena kita bersyukur pada Allah, tidak membuang sampah, tidak mengotori lingkungan, menjaga lingkungan, lingkungannya bersih. Maka saya membuat tagline, mulainya adalah gerakan Indonesia sehat, bersih, dan sejahtera. Ya, kami mohon dukungan Pak Sarwono ini. Sedang saya promosikan di Yogyakarta. Karena di Yogyakarta juga ruwet, Pak. TPA Piungan itu berebut itu. Karena kontradiksi itu antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah ingin memajukan TPS 3R. Tapi juga melestarikan TPA, kan repot di situ, Pak. Karena kalau TPS 3R itu maju, TPA-nya akan tutup. TPA tutup, nanti industri pembangkit listrik yang sedang dicanangkan di beberapa tempat itu akan berkurang. Jadi kontradiksi. Inilah yang menarik sekali dan saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Prof. Sarwono, Pak Sarwono, dengan Pak Bu Bebasari, juga Pak Syarif, dan masuk di dalam CLBS ini, Pak. Cinta lingkungan, bersih, sehat. Mirip dengan CLBK, Pak. Cinta lama, bersemi kembali ini, bertemu kembali. Kita cinta mengelola sampah. Terima kasih Pak Hasan, saya senang sekali bisa bertemu Pak Sarwono dan memberikan pencerahan kuliah pendek tapi menyadarkan pada saya kenapa kok saya sampah itu ternyata ketemu itu. Ini panggilan Tuhan, yaitu kita tidak mengotori alam, kita mengelola alam ini, tidak membuang sampah. Yang membuang sampah harus bertanggung jawab, yaitu harus bayar. Setelah dibuang sampahnya atau sebelum dibuang maka dikelola. Itu yang menjadikan tagline dari gerakan saya. Terima kasih Pak Sarwono, Pak Hasanuddin, Pak Taslim, Bu Bebasari, Pak Syarif, dan semuanya ini menjadi teman baru bagaimana kita bisa membangun Indonesia dari desa. Saya fokusnya di desa saja Pak Sarwono, melanjutkan apa yang dulu kita sama-sama beliau. Dulu dengan Pak Sarwono saya dibantu dengan microfinance. Kredit kecil itu nggak jadi-jadi kalau tidak dengan Pak Sarwono. Dalam waktu 3 bulan, beliau masuk di Komisi 2 waktu itu,
selesaikan itu cepat selesai. Saya masih di Bappenas waktu itu. Luar biasa itu. Meskipun penetapannya setelah cukup lama itu tahun reformasi baru jadi itu. Baik. Terima kasih Pak Hasan, Pak Terima kasih Prof. Gun. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih Prof. Gun atas yang disampaikannya. Pak Sarwono, bagaimana agar lengkap ya Pak Sarwono ya? Tadi saya sudah menyampaikan 2 nama. Kita nggak lega rasanya kalau seandainya kita tidak memberikan kesempatan kepada Ibu Miranti Abidin. Mohon berkenan Bu Miranti dapat audionya Ibu Miranti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah berkatu Bu Miranti. Silakan Bu Miranti. Ya, jadi ingin menyapa dulu nih Kang Sarwono. Jadi aduh alhamdulillah bisa ketemu di sini lagi. Iya. Kang Sarwono tahunya saya nama kecil saya biasanya. Alhamdulillah saya kenal baik Pak Hasan dengan Pak Sarwono ini, dengan istri beliau ya, ini, dan juga dengan putrinya yang pernah dititipkan juga di kantor saya. Ya, jadi alhamdulillah ini bukan ini suatu sosok yang sangat-sangat menjadi idola saya juga. Jadi memang kalau bicara mengenai concern ya sebagai pejabat mengenai bangsa dan negara tuh Pak Sarwono kayaknya memang adalah orangnya begitu, dan betul-betul intens dalam mengatasi berbagai masalah gitu, dan saya sangat beruntung bisa banyak berkonsultasi dengan beliau dalam berbagai hal gitu, apakah pekerjaan dan juga hal yang lain, terutama kalau semangat udah turun ketemu beliau jadi semangat naik lagi gitu loh. Nah jadi saya hanya ingin menyapa dan juga ingin menyampaikan sebaiknya mungkin Pak Sarwono harus masuk ke NBO deh Pak. Tadi Bapak katakan kan bahwa sekarang ini lihatnya potensi itu lebih daripada potensi spiritualitas gitu. Nah ini bagaimana nih kita galang bersama, dan Bapak katakan juga tadi bahwa prakarsa kecil-kecil yang berhasil itu ternyata mulai banyak gitu. Nah ini bagaimana kita bisa menyatukan atau menggalang kekuatan ini dengan suatu upaya terobosan, karena nggak mungkin kalau memang kompleks, tapi kalau dengan perencanaan yang dengan NBO ya tentunya ya, dengan kita bisa mengumpulkan semua potensi yang ada, yang usaha-usaha kecil dan banyak ini juga kita himpun gitu. Dan terus terang kita semua sangat mengharapkan loh kehadiran Pak Sarwono di sini dengan pengalaman Bapak dan sebagainya begitu. Jadi gitu Kang, gitu saya boleh mohon nih. Boleh mohon Pak Sarwono bisa bersama kami di sini gitu aja sih Pak. Dan saya nggak ingin bertanya, tapi saya rasa ini banyak hal yang harus disampaikan yang penting-penting, dan insya Allah nanti saya hubungi Bapak. Terima kasih banyak Pak Sarwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sarwono, dari Prof. Gun bersama Ibu Miranti, mungkin Bapak berkenan memberikan tanggapannya sebelum nanti kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Hasanuddin. Jadi membesarkan hati ya, ini gayung bersambut begitu. Karena rupanya kita punya gelombang spiritual itu sama begitu ya. Nah, sehingga cepat connect-nya begitu ya. Dan ini juga ada suatu pertanyaan atau pendapat dari Ibu atau Bapak nih, saya nggak tahu nih, karena nggak kenal. Osmalina. Oh, Ibu Osmaliana. Beliau tim dari CLBS juga ini. CLBS ya. Nah, Bu Osmaliana ini cerita tentang pendapat dari Profesor Selo Sumarjan yang menceritakan bahwa memperbaiki keadaan itu kayak memperbaiki mobil rusak berat gitu ya. Nggak ngerti lagi dari mana harus dimulai dan seterusnya. Ya, kalau saya sih mau ngegampangin masalahnya aja gitu. Ya jangan pakai itu mobil lagi ya, bikin kendaraan lain aja sama sekali gitu. Walaupun harus mulai dengan sederhana. Nah itu yang saya maksud. Ya kita yang berada dalam dunia yang kacau dan penuh kontradiksi dan penuh potensi konflik dan yang terancam oleh perubahan iklim ini, ya kita harus berbuat apa yang penting menurut hati nurani kita, itu aja. Dengan melibatkan sebanyak mungkin orang dan juga mumpung ada toolnya untuk menciptakan komunikasi yang masif begitu, yang namanya digital teknologi itu. Jadi kita ambil jangan yang mudaratnya gitu, tapi yang manfaatnya untuk
mempermudah komunikasi di antara kita. Dan saya sih punya perasaan, intuisi begitu ya. Ini bukan hasil dari pemikiran rasional sama sekali. Saya punya perasaan bahwa dunia ini memang udah waktunya ambruk gitu. Dan udah waktunya bibit-bibit baru itu tumbuh, bersemai, ya. Mungkin pada awalnya tidak begitu kelihatan, tapi dengan berjalannya waktu itu akan kelihatan bahwa kita sedang menciptakan suatu peradaban baru yang paradigmanya berbeda sekali dengan peradaban yang kita kenal. Dan di sini juga saya lihat pentingnya kita berkomunikasi dengan kaum muda, karena mereka itu tidak bisa diremehkan ya. Seringkali orang-orang segenerasi saya ini kasih cap stigma gitu sama orang muda, pengen cepat, pengen gampangnya aja, kemudian suka cari jalan pintas. Menurut saya sih enggak lah. Ada sih yang gitu di tiap generasi juga ada aja orang kayak gitu. Tapi generasi muda yang betul-betul punya dedikasi, yang ulet, yang brilian, yang kreatif, itu juga banyak ya di antara kita. Dan bagi Indonesia, perhatian terhadap kaum muda ini menjadi sangat penting, karena di negara Asia ini hanya Indonesia yang sedang mengalami apa yang sering disebut sebagai bonus demografi, demographic dividend gitu. Nanti mengenai detail statistiknya bisa dicari informasinya dari BKKBN. Tetapi intinya adalah bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini mulai sekarang dan 30 tahun ke depan itu akan terdiri dari orang-orang dalam rentang usia produktif, gitu. Dan kondisi bonus demografi ini hanya bisa terjadi sekali dalam hidup satu bangsa. Nah, negara-negara di Asia yang lainnya itu sudah melewati fase itu. Nah, kita sendirian di sini. Nah, ada negara Afrika juga yang mengalami itu, Pakistan juga mengalaminya, di Asia ini, Pasifik, Indonesia mengalaminya. Cina mengalami penuaan, Korea juga, Jepang juga, Filipina juga, Thailand juga. Gitu. Nah, fenomena demografi ini tidak dengan sendirinya bermanfaat. Karena generasi muda ini perlu diberikan kesempatannya untuk berkembang. Nah, kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk berkembang, malah ditindas, maka bonus demografi ini bisa menjadi malapetaka. Hal ini terjadi di beberapa negara di mana kaum mudanya justru dimusuhin sama pemerintahnya. Akhirnya konflik gitu, yang berkepanjangan. Nah, kita harus merangkul gitu, kaum muda ini. Nah, jadi saya kira mengintegrasikan kenyataan demografi ini dengan kebijakan nasional itu juga harus kita tempuh. Nah, kalau mengintegrasikan dengan kebijakan nasional itu susah, jadi integrasikan aja kepada kebijakan orang-orang tua kayak kita ini, gitu, untuk lebih memberikan peran dan mengakui peran, serta kalau perlu mengikuti leadership dari orang-orang muda ini. Gitu. Saya kira begitu aja dari saya untuk pagi ini. Terima kasih sekali sudah diundang Pak Hasanuddin. Jadi anytime nanti kalau masih diperlukan saya siap begitu. Dan kebetulan ini ketemu teman-teman lama begitu ya. Nah, jadi ini juga satu kesempatan Pak Hasanuddin yang menciptakan forumnya supaya teman-teman lama ini bisa kumpul bareng lagi. Nah, terima kasih banyak Pak Hasanuddin atas jasa baktinya. Terima kasih. Kalau boleh, saya minta permisi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwono, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak. Namun sebelum Bapak beranjak, berkenankah kiranya kalau seandainya kita mengundang Prof. Suaryadi, beliau adalah Rektor Universitas Dian Nusantara,
untuk mewakili para peserta, dan juga beberapa pertanyaan lainnya yang belum tersampaikan, termasuk tadi ada Ibu Pung yang ingin berbicara, ada juga tadi saya ingin mengundang Pak, ada Ibu Eti Wijayanti bersama Ibu Pung, istimewa keduanya. Jadi kalau sana orang lain membuang sampah, namun mereka bagaimana membuat sampah itu menjadi sesuatu yang produktif melalui kerajinan. Jadi kalau Ibu Eti Wijayanti itu beliau yang kantong-kantong Pak, bekas kantong teh, saset-saset itu beliau bisa menjadi anyaman yang luar biasa begitu ya Ibu Pung, bagaimana memanfaatkan bunga-bunga kering itu sehingga menjadi sebuah hiasan yang luar biasa. Nah baiklah, kepada Prof. Suryadi kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Syarudin, Pak Sarwono yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 348 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak Hasan, karena Pak Sarwono kelihatannya juga waktunya sudah sangat mepet ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sarwono telah memberikan wawasan yang begitu bagus kepada kita semua, terutama masalah pengelolaan sampah yang kemudian berkembang dengan Bu Bebasari, kemudian Pak Prof. Gunawan, ya, dan Pak Ahmad Syarif, yang semuanya memberikan masukan-masukan yang tentu sangat penting ya. Saya kira masalah sampah ini ya sejak dulu sampai kapan terus akan dibicarakan, karena menjadi masalah bukan hanya nasional tapi juga dunia ya. Bahkan dulu saya nggak tahu sekarang Pak Sarwono masih terjadi apa enggak ya, pembuangan sampah-sampah yang berbahaya dari negara-negara maju ke negara kita ya. Ini juga semakin memperkeruh situasi yang terjadi ya. Berbagai program kelistrikan itu sejak saya tahu betul, karena pada waktu itu saya bersama-sama diminta Pak Prabowo membangun Universitas Mercu Buana tahun 80-an. Itu yang dipakai kampus Universitas Pancasila yang Pak Sarwono juga terlibat di sana. Itu dulu juga bekas punya Pak Prabowo untuk mengelola sampah di DKI ya. Tapi juga kemudian tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya tutup dan jadi universitas. Berbagai program kelistrikan sampah, sebagaimana Pak Gunawan tadi sampaikan, juga pada waktu itu kurang berhasil. Sekarang ada 5 kota atau 5 daerah yang dipakai percontohan untuk bagaimana energi listrik bisa dari sampah. Kemarin Bu Prof. Evi juga sedang berkunjung ke Solo, karena di Solo ada salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi percontohan energi listrik lewat sampah ini. Dan menurut informasi Bu Evi, sampahnya jadi malah kekurangan untuk membangun energi listrik itu. Ini berbagai hal yang terus-menerus sebenarnya upaya untuk melaksanakan bagaimana mengelola sampah dengan baik ini dilakukan ya. Memang sampai saat ini masih belum seperti yang kita harapkan bersama. Ya, Ratu Sampah seperti Bu Bebasari tentu sangat penting sekali. Dan saya kira karena kita ini semua kan sudah kepala 7, kepala 8 ya. Ini harus ada generasi penerus yang seperti Pak Sarwono sampaikan tadi, untuk memanfaatkan bonus demografi itu bagaimana memberdayakan para generasi penerus kita untuk bisa meneruskan apa yang telah kita lakukan sekarang ini, karena kita punya keterbatasan waktu. Pak Sarwono pada 79. Ya, Pak Saswinadi udah 84, Bu Bebasari 81, dan lain sebagainya. Ini yang aktif-aktif yang luar biasa pemikirannya ini, umurnya sudah di ujung ya, walaupun kita tidak tahu semua Allah yang menakdirkan ya, tapi berdasarkan rata-rata umur manusia Indonesia, kita memang alhamdulillah kalau 80 ke atas. Jadi Pak Sarwono terima kasih banyak. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu Bapak juga sangat terbatas. Nanti Pak Hasan kita undang kembali Pak Sarwono untuk membahas lebih lanjut berbagai permasalahan lingkungan hidup yang tentu sangat penting bagi kita semua. Dan Pak Sarwono nih, FBO ini ternyata menjadi reuni para alumni ITB, Pak. Karena sebagian besar ini teman-teman ITB semua ini yang melaksanakannya, yang dilaksanakan oleh universitas kecil di Nusantara yang baru berdiri 3 tahun ini, Pak. Yang kebetulan saya yang diminta memimpin dan Pak Hasanuddin sebagai wakil rektor 3. Insya Allah ini terus bisa kita jaga ini untuk bisa berkembang di masa-masa yang akan datang dan
bermanfaat bagi semakin banyak orang. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Suryadi atas sambutannya. Dan baiklah Pak Sarwono, dikarenakan kelihatannya Bapak sudah harus meninggalkan forum ini, apabila Bapak ingin menyampaikan kata penutupnya untuk episode hari ini ya Pak Sarwono, insya Allah kita akan atur kembali jadwal berikutnya. Kami persilakan Pak Sarwono. Terima kasih Pak Hasanuddin. Baik, ini saya merasa beruntung sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Kayaknya ada suntikan semangat baru begitu ya. Dan saya sangat mengharapkan supaya percakapan kita ini berlanjut dan juga agar supaya teman-teman yang lain yang belum sempat berkenalan dengan Pak Hasanuddin dan kawan-kawan juga bisa berjumpa. Nah, sehingga jaringan kepedulian kita makin lama makin besar begitu ya. Dan pada waktunya akan bisa berpengaruh secara baik begitu ya di Republik yang kita cintai ini. Nah, sekian saja. Terima kasih sekali lagi Pak Hasanuddin Thayyib ya atas kesempatan yang diberikan dan bisa bertemu dengan kawan-kawan lama gitu, dengan cerita masing-masing yang nanti kita buka belakangan deh gitu ya. Alhamdulillah. Saya punya cerita sama Karlina gitu ya, waktu zaman Dewan dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwono, dan sengaja saya tampilkan Pak Sarwono nama-nama yang boleh jadi Bapak belum melihatnya tadi, Ibu Osmaliana, Ibu Karlina Adiwilaga, kemudian Ibu Emi. Nah, kalau tadi kan Prof. Gun sama Ibu Bebasari sudah tampil, maka ini di antara tokoh-tokoh yang berada di bawah koordinasi Ibu Bebasari untuk menjadi total action ya dari NBO ini. Minimal kita memberikan kontribusi pemikiran, ide-ide, inisiatif, termasuk juga dengan Prof. Gunawan yang total action juga telah menemukan bersama koleganya peralatan yang bisa diterapkan langsung di wilayahnya dan di seluruh Indonesia bisa dilaksanakan. Nah, baiklah Pak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali Pak Sarwono dari kami semuanya kepada Pak Sarwono, dan kami senang juga Bapak usia 79 tahun namun masih sehat dan tidak banyak beda dengan dulu ya Pak ya. Gak beda Pak, gak banyak kemajuan. Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan nanti dengan keberadaan Bapak dapat memberikan nasihat-nasihat inspirasi terutama kepada tim yang dipimpin oleh Ibu Bebasari dengan Ibu Emi Barokah beserta Prof. Gun, Prof. Evi dan lain-lainnya. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Sarwono sehat walafiat selalu dalam limpah rahmat barakah dan ridha Allah, dan insya Allah nanti terima kasih. Berikutnya. Mohon maaf Pak Sarwono apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan baiklah segera kita mengakhiri acara ini dengan kita bersama-sama mengikuti mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Tolong di-unmute dulu Ustadz. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Terima kasih Pak Sarwono yang sudah memberikan semuanya inspirasi untuk kami semuanya. Prof. Kun, semuanya, Prof. Suryadi, orang-orang yang selalu membimbing kami yang muda-muda ini bertambah semangat lagi. Marilah kita memohon kepada Allah, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan kita hidayah, Allah yang memberikan kemudahan untuk kita semuanya berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yama'ul karim wa adim sultan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala. Ya Allah, hamba-Mu yang Engkau berikan kesempatan untuk berbuat baik atas keteladanan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun baru Hijriah ini ya Allah, kami semuanya setiap hari sudah mengkaji Al-Qur'an yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Dan kami niat dengan hijrah, semangat hijrah,
selalu belajar dan belajar. Hijrah untuk selalu bertambah baik dan bertambah baik. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, Engkau yang memberikan kehidupan, dan Engkau yang memenuhi kebutuhan kami untuk hidup. Dan Engkau pula, ya Allah, yang memberikan kekuatan agar kami mampu berbuat baik. Berbuat baik untuk diri kami, untuk masyarakat kami, untuk bangsa negeri kami. Ya Allah, ya Hadi, ya Rasyid, hanya Engkau, ya Allah, yang menunjukkan, yang membimbing kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, ya Kudus, agar kami selalu berbuat baik untuk kesucian dohir batin, untuk kebersihan lingkungan kami, untuk kebersihan di dunia ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati ini. Jangan Engkau kurangi niat kami untuk berbuat baik, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, bangsa negeri kami, ya Allah, keturunan kami, ya Allah, dzurriyyah kami, menjadi orang-orang yang selalu taat kepadamu, selalu berbuat baik, beramal soleh untuk kami, untuk negeri kami, ya Allah, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah Pak Sarwono, Prof Saryadi, Prof Gun, kemudian Ibu Bebasari, Ibu Karlina, Ibu Miranti, serta Bapak dan Ibu semuanya, dengan berakhir doa maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada acara yang kita laksanakan lusa ya, pada hari Rabu insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.